penjudi, penjudi kelas berat mas. Punya pohon besar, pohon itu yang di kebun-kebun itu saya jual. Mabuk sampai keser-keser gitu pernah mas. Ancaman-ancaman besok pada hari kiamat itu mas, di neraka dan sebagainya, siksa kubur itu saya cocokkan di Al-Qur'annya mas, di Al-Qur'annya. Bener enggak yang dikaji Al-Qur'an itu, ayat demi ayat saya cocokkan. Saya dulu penjudi mas, penjudi kelas, katakanlah sudah kelas berat. Masalahnya sepeda motor itu pun saya jual, itu saya buat judi, terus semalam habis, terus apa, punya pohon besar, pohon itu yang di kebun-kebun itu saya jual, saya buat judi, saya buat mabuk gitu. Itu terus ya pernah mabuk sampai keser-keser gitu pernah sampai nggak bisa masuk ke rumah pun nggak bisa pernah itu. Terus itu saya lakukan hampir tiap malam, bisa dikatakan tiap malam itu semenjak dari muda bahkan sampai berkeluarga pun masih sebelum kenal kajian MTA ini mas. Sesudah kenal MTA itu awalnya saya pas musim kemarau itu saya ngecori atau bahasa istilahnya ngelepi kembang di kebun belakang. Itu saya mendengarkan murotal berikut artinya itu, terus saya mendengar ancaman-ancaman besok pada hari kiamat itu mas, di neraka dan sebagainya, siksa kubur itu saya langsung merinding, takut mas, takut. Terus setelah itu saya bertobat, terus saya sholat. Walaupun saya dulu pekerjaan saya itu judi mabuk, tapi hati nurani saya itu masih ada niatan untuk sholat, untuk bertobat mas. Tapi entah kapan itu saya belum tahu, tapi ada niatan tobat itu ada. Nah, terus setelah mendengarkan murotal dan kajian itu di Radio Persada itu pun saya belum langsung bergabung ke kajian cabang sini kajian cabang MTA ini. Masalahnya dulu kan banyak kajian, terus ada golongan-golongan yang disuruh ngebom sana sini itu kan sering terjadi itu. Takut saya juga terjerumus ke hal tentang itu. Setelah saya mendengarkan kajian Radio Persada itu hampir 2 tahun, itu saya cocokkan di Al-Qur'annya mas, di Al-Qur'annya. Bener enggak yang dikaji Al-Qur'an itu, saya cocokkan satu ayat demi ayat saya cocokkan. Wah ternyata bener. Terus saya langsung cek tempat gedung majelis MTA sekarang itu mas. Tapi saya itu belum bergabung saya belum bergabung. Terus saya tanya Pak Satpam yang di sana, apa ini benar gedung MTA Pak? Bener. Dan dari mana? Dari Musuh. Cuma pengen silaturahmi saja. Itu, ini benar gedung MTA. Terus saya pulang, lama-lama hati saya ternyuh untuk ngaji di MTA, tapi belum tahu bagaimana caranya.
Terus di desa kami itu ada salah satu warga yang ngaji di MTA di cabang sini. Terus saya ikut bergabung itu. Tapi tadinya pas di majelis kami sekarang ini itu baru bangun, saya berhubung saya sudah belajar Al-Quran walaupun saya belum bergabung. Terus pas sini kerja bakti saya ikut bergabung. Mas, saya ikut jual beli, saya bilang begitu. Terus walaupun sebentar, walaupun cuma 2 jam, hampir tiap hari saya mengikuti kerja bakti di cabang sini gitu. Terus dan lama kelamaan akhirnya terus bergabung di majelis cabang sini sampai sekarang ini. Ikut jual beli itu ada ayat yang mengatakan jual beli dengan Allah, berjual belilah dengan Allah gitu, maksudnya ya istilahnya fisabilillah itu. Setelah mengaji di MTA atau di kajian MTA ini Mas, setelah itu pengamalannya ya jauh lebih baik dan hati saya sendiri merasa tentram, senang. Terus keluarga pun sebetulnya juga senang melihat saya yang sudah bertobat itu, senang. Cuma mereka saya bujuk sampai sekarang belum terbuka hatinya. Dengan insya Allah semoga secepatnya Allah membuka pintu hati mereka, anak dan keluarga saya, untuk bergabung di kajian MTA ini. Terus ibadah saya juga sekarang meninggalkan salat pun saya sekarang tidak berani, takut, benar-benar takut. Bahkan saya sekarang aktif di masjid tiap-tiap jam salat, insya Allah kalau di rumah walaupun di perjalanan, kalau sendiri pasti saya berhenti untuk melaksanakan salat itu Mas. Benar-benar takut meninggalkan atau menunda-nunda gitu, takut sekali itu. Terus untuk pekerjaan saya sekarang walaupun hasil katakanlah kalau dulu kurang banyak, tapi saya merasa cukup Mas, walaupun sedikit merasa cukup, berkah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya saya jalani apa adanya dengan bersyukur. Karena dengan bersyukur Allah pasti akan menambah nikmat itu Mas. Harapan saya pribadi dulu, semoga saya bisa diberikan keistiqomahan dalam hal beribadah sampai akhir hayat tentunya, dan juga keluarga, istri, anak-anak, bahkan cucuku nanti insya Allah semoga bisa bergabung atau mempelajari Quran dan Sunnah melalui MTA ini Mas. Saya Mariono dari Musuk Boyolali untuk Titik Balik Persada FM.